Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 14, Larangan Berbuat Nifak. Pada hari Jumat pagi, tanggal 7 Zulkadah 545 Hijriah, di madrasah, Syaikh Abdul Qadir Jailani berkata, "Wahai orang munafik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan bumi dari kehadiranmu. Apakah kemunafikanmu belum cukup sehingga engkau memfitnah para ulama, para wali, dan orang-orang syalih dengan memakan daging mereka? Engkau dan kawanmu yang munafik, sebentar lagi kalian akan dimakan oleh ulat. Lidah dan dagingmu akan disantap habis, bumi akan menghimpit dan menjepitmu. Orang yang tidak berbaik sangka kepada Allah, hamba-hambanya yang syalih dan tidak tawadlu terhadap mereka, selamanya tidak akan bahagia. Mengapakah mereka tidak merendahkan hati mereka di hadapan orang-orang yang menjadi pemimpin mereka? Apalah artinya dirimu jika dibandingkan dengan mereka?" Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerahkan kunci untuk memecahkan segala permasalahan kepada mereka. Karena kehadiran merekalah langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman. Setiap orang adalah gembalaannya, mereka bagaikan gunung-gunung yang tegak, tidak tergoyahkan oleh terpaan badai dan topan. Tauhid dan keridaan mereka terhadap Tuhannya juga tidak tergoyahkan, demi keselamatan dirinya dan orang lain. Bertaubatlah dan minta ampunlah kepada Allah, akui segala dosamu. Bersimpuhlah di hadapannya. Perhatikanlah apa yang ada di hadapanmu. Jika engkau menyadarinya, tentu engkau tidak akan berada di sana. Maka pergunakanlah etika ketika engkau berada di hadapannya, sebagaimana beradabnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Engkau seperti banci dibandingkan dengan mereka. Seberanianmu hanya ketika diperintahkan oleh hawa nafsu dan tabiat burukmu. Keberanian sesungguhnya di dalam agama adalah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau meremehkan ucapan para ahli hikmah dan ulama. Ucapan mereka layaknya obat, pembicaraan mereka layaknya buah yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan kalian tidak ada lagi yang diutus, maka dengan mengikuti pengikut para nabi sama dengan mengikuti para nabi. Jika engkau melihat mereka, seolah-olah engkau melihat para nabi. Dekatilah para ulama yang bertakwa, sesungguhnya dengan berdekatan dengan mereka, akan menjadi keberkahan bagimu. Janganlah mendekati para ulama yang tidak pernah mengamalkan ilmunya, karena pergaulan dengan mereka hanya akan merusak dirimu. Jika engkau bergaul dengan orang yang ketakwaan dan ilmunya lebih tinggi darimu, maka pergaulannya akan menjadi barakah bagimu, dan jika engkau bergaul dengan orang yang lebih tua saja, sedangkan ilmu dan ketakwaannya tidak ada, maka pergaulan itu hanya akan merusak dirimu. Beramallah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sesuatu selain Dia. Tinggalkan sesuatu karenanya, bukan karena sesuatu selain Dia. Beramal karena sesuatu selain Dia termasuk kufur, meninggalkan sesuatu karena selain Dia adalah riya. Barang siapa yang tidak mengetahui hal ini, lalu beramal tidak seperti tadi, maka dia termasuk gila. Dan dalam waktu dekat, kematian akan menghentikan kegilaannya. Celakalah engkau, hubungkanlah hatimu dengan Tuhanmu yang agung, dan putuskanlah hubunganmu dengan apapun selain Dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hubungkanlah dirimu dengan Tuhanmu, maka engkau akan berbahagia." Hadis riwayat Ibnu Majah, luruskanlah sesuatu di antara hatimu dengan Tuhanmu dengan menjaga hati orang-orang syalih. Wahai muridku, jika engkau membeda-bedakan antara orang kaya dengan orang miskin ketika menyambut mereka, maka engkau tidak akan mendapat kebahagiaan. Muliakanlah orang-orang fakir yang bersabar, cari keberkahan di antara mereka dengan menemui dan bergaul bersama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang-orang fakir yang sabar adalah pendamping Ar-Rahman pada hari kiamat." Kini mereka, ahli tasawuf, telah menjadi pendampingnya dengan hati mereka, dan kelak jasad mereka pun akan bersamanya. Hati mereka zuhud terhadap dunia dan berpaling dari perhiasannya. Mereka lebih memilih kefakiran dan bersabar di dalamnya. Apabila telah demikian, maka akhirat akan melamarnya. Ketika mereka telah sampai di akhirat, dan tidak mendapati Tuhannya, maka mereka akan berlari menjauhinya karena merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin mereka akan tinggal bersenang-senang dengan selain Allah Azza wa Jalla, dan menyerahkan seluruh amal kebaikan kepada selain Dia? Maka ia akan terbang mencarinya dengan sayap kebenaran dan kejujuran. Mereka terbang meninggalkan sangkar menuju zat Allah Azza wa Jalla, sehingga dia menjadi orang yang terdekatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang pilihan yang paling baik."
Quran Surat Sya'ad, 47. Hati mereka, cinta dan maksud mereka, para wali, berada di sisi kami. Bahkan nurani, dunia dan akhirat mereka ada di sisi kami. Apabila itu semua terpenuhi, maka dia tidak akan dilupakan oleh dunia dan akhirat. Bumi, langit dan segala isinya seolah terlipat dan tidak bermakna bagi hatinya, sedangkan hati nurani mereka fana, dari selain dia. Seandainya ada bagian dari dunia untuk mereka, maka itu dikembalikan kepada kemanusiaan mereka sehingga tidak mengubah berjalanan takdir. Selanjutnya mereka memperbaiki adab dalam menjalankan ilmu Allah, takdir dan ketetapannya. Mereka menerima bagiannya dengan kezuhudan, bukan karena nafsu, keinginan, dan tabiat buruk. Mereka memelihara hukum syariat dalam setiap keadaan. Mereka tidak bakhil dengan dunia terhadap sesama manusia, hati mereka tetap merapat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak sedikit pun tersisa di dalam hatinya kecuali Dia. Selama engkau berkutat dengan urusan dunia, maka engkau tidak akan sampai kepada akhirat. Selama engkau bersama dengan makhluk, maka engkau tidak akan pernah sampai kepadanya. Jadilah orang yang berakal, jangan menjadi orang yang bodoh. Engkau adalah orang yang disesatkan Allah untuk masuk ke dalam ilmu. Salah satu cara untuk bertaut dengannya adalah dengan menjalin hubungan dengan orang-orang fakir, yaitu dengan memberikan sesuatu dari hartamu untuk mereka. Ketahuilah bahwa sedekah yang engkau berikan sama dengan menjalin hubungan dengan Allah Azza wa Jalla yang Maha Kaya lagi Pemurah. Apakah menjalin hubungan dengan yang Maha Kaya lagi Pemurah akan membawa kerugian? Infakkanlah secuil dari hartamu dengan niat karena Allah, maka Dia akan memberikanmu sebesar gunung. Berikanlah setetes, maka engkau akan mendapatkan sebanyak lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya padamu baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan balasannya bagimu. Wahai manusia, apabila engkau bergaul dengan Allah Azza wa Jalla, maka Dia akan menumbuhkan tanamanmu, sungaimu akan mengalir, pohonmu akan berdaun, bercabang dan berbuah. Perintahkanlah kebaikan, cegahlah kemunkaran, tolonglah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tinggalkanlah sejenak kerabatmu. Barang siapa yang bergaul dengan kebaikan, maka dia tetap akrab pada saat sepi ataupun dalam keramaian. Dalam kelapangan ataupun kesempitan, dalam kesulitan ataupun kemudahan. Carilah pemenuhan kebutuhanmu dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari makhluk ciptaannya. Seandainya terpaksa harus engkau ambil dari makhluk, maka masuklah kepadanya melalui hatimu. Niscaya Dia akan memberikan ilham melalui arah mana engkau dapat mengambilnya. Apapun yang engkau dapatkan, baik diberi maupun tidak diberi, karena itu berasal darinya bukan dari mereka. Mereka mengeluarkan cita-cita terhadap rizki dari hati mereka, sebab mereka meyakini bahwa rizki telah ditentukan pada waktu tertentu, sehingga tidak disibukkan untuk mencarinya. Mereka lebih memilih untuk bersimpuh di depan pintu rajanya. Mereka telah merasa cukup dari segala sesuatu melalui keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatannya dan ilmunya. Apabila telah sempurna seperti itu, mereka akan menjadi kiblat manusia. Mereka menjadi penasihat yang membawa manusia masuk ke dalam kerajaannya. Hati mereka akan menuntun manusia untuk mendapatkan penerimaan dan ridhanya. Sebagian wali mengatakan, hamba Allah yang sebenarnya adalah mereka yang benar-benar dalam ibadahnya. Mereka tidak mencari apapun, dunia ataupun akhirat, yang mereka cari hanyalah Dia. Ya Allah, berilah petunjuk bagi seluruh makhluk untuk sampai ke pintu MU. Inilah yang selalu aku pinta untuk kalian. Ini adalah doa menyeluruh yang besar pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang dikehendakinya atas setiap makhluknya. Apabila hati telah lurus, maka akan dipenuhi oleh kasih sayang kepada sesama manusia. Sebagian yang lain mengatakan, tidaklah melakukan banyak kebaikan sekaligus meninggalkan dosa kecuali para syidikin. Orang yang syidik itu meninggalkan dosa besar dan juga dosa kecil, kemudian muncul kehati-hatiannya dengan meninggalkan syahwat bahkan yang mubah sekalipun dan mencari yang mutlak dan benar-benar halal. Orang yang syidik tidak pernah melepaskan siang dan malamnya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memutuskan hubungan dengan makhluk, bahkan dia membakar hangus kebiasaannya. Dia akan memperoleh rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dia akan diberi dan diperintahkan untuk mengambilnya. Segala sesuatu akan dimurnikan baginya, karena dia telah memusnahkan keinginan di dalam dadanya, bersabar dalam upaya menghancurkan hasratnya. Dia berdoa dalam setiap keadaan, tetapi tidak dikabulkan, meminta tetapi tidak mendapatkan apa yang dipintanya. Dia mengadu dan meminta jalan keluar tetapi tidak mendapatkannya. Dia telah bertakwa tetapi tidak melihat jalan keluar. Dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas dalam beramal tetapi dia tidak memperoleh kedekatan darinya. Seolah-olah dia bukan seorang mukmin dan bukan orang yang mentauhidkannya.
Akan tetapi, dia tetap bersabar dalam menghadapi keadaan seperti itu. Dia tahu bahwa kesabaran menjadi obat bagi derita di hatinya, dan menjadi perantara sehingga hatinya menjadi bersih dan semakin mendekat. Dia yakin bahwa setelah itu semua berlalu, kebaikan akan segera menghampirinya. Karena ujian tersebut adalah untuk membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir, antara muwahhid dengan musyrik, antara orang yang ikhlas dengan orang yang ria, antara pemberani dengan pengecut, yang teguh dengan orang yang ragu-ragu, yang bersabar dengan orang yang terburu-buru, penegak kebenaran dengan pembela kebatilan, yang jujur dengan orang yang dusta, yang mencintai dengan yang membenci, yang mengikuti sunnah dan pembuat bid'ah. Dengarkanlah apa yang dikemukakan oleh para wali. Jadilah engkau di dunia layaknya orang yang sedang mengobati lukanya. Dia menahan pedih-perihnya obat karena benar-benar mengharapkan kesembuhan. Berharap hilangnya ujian. Setiap ujian dan penyakit yang paling bahaya adalah kemusyrikan dan menganggap bahwa makhluk dapat memberikan manfaat dan mendatangkan bahaya. Sesungguhnya obat dan lenyapnya ujian adalah dengan mengeluarkan makhluk dan segala sesuatu selain dia dari hatimu dan keteguhanmu ketika turunnya ketetapan dan takdirnya. Janganlah engkau meminta kekuasaan kepada manusia dan jangan memohon keagungan dari manusia. Hendaklah engkau memurnikan hati untuk Tuhanmu, menjernihkan jiwa baginya dan menajamkan cita-citamu kepadanya. Apabila itu semua telah engkau penuhi, maka derajat hatimu akan meningkat ke derajat hati para nabi, para rasul, para syuhada, para syalihin dan malaikat mugarrabin. Apabila keadaan tersebut dapat engkau pelihara, maka engkau akan diagungkan, ditinggikan dan dikuasakan. Engkau akan dipersilahkan, diperintahkan dan diberi. Sungguh terhijab orang yang tidak mendengar ungkapan ini dan pula tidak mempercayainya. Wahai orang yang sibuk dengan kehidupan dunia, kehidupan, keuntungan, dan kesenangan akhirat ada dalam genggamanku. Aku menyeru dan mengantarkan. Tidak ada kesenangan akhirat pada dirimu. Berikanlah sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Apabila memperoleh sesuatu di akhirat dariku, maka tidak dimakan sendiri. Karena orang yang pemurah tidak makan sendirian. Orang yang mengetahui kemurahan Allah, tidak akan bakhil terhadap sesamanya. Orang yang marifat kepada Allah, segala sesuatu selain dia akan merendah kepadanya. Kebahilan itu datangnya dari nafsu. Sedangkan nafsu seorang yang sudah marifat telah mati dibandingkan dengan orang lain. Paling tidak, nafsunya telah tunduk dan patuh terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takut kepada ancamannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau berikan kepada para wali. Dan berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.